cinta, rasa melayang-layang terbang sampai ke surga, menatap wajahmu yang tampan bagai Arjuna. Semua indah hatiku terpana asmara. Semuanya aduh pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi. Beginilah rasanya di saat jatuh cinta, serasa melayang-layang terbang sampai ke surga, menatap wajahmu yang tampan bagai Arjuna. Sebuah indah hatiku terpana asmara. Beginilah rasanya di saat jatuh cinta, serasa melayang-layang terbang sampai ke surga, menatap wajahmu yang tampan bagai Arjuna. Sebuah indah hatiku terpana asmara. Semuanya aduh pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi. Semuanya aduh kanan bisa semua. Pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi ah ah ah. Pusing pala berdi. Prospor Putri Bahar. Aku malah tidak tahu kalau ini tadi mulai. Aku pikir ini latihan tadi itu. Nggak tahu udah mulai tahu. Pantesan tadi saya cuek aja. Semut. Saya nggak ngerti swear. Bedul itu FD-nya nggak ngerti ya mulai. Repot yang kembali kalau untuk Bribda Eka. Kenapa dirimu memilih berkarir di kepolisian? Padahal menurut rumor kan masuk kepolisian harus mengeluarkan biaya berjuta-juta. Monggo. Ya, boleh saya luruskan ini. Jadi cerita dari awal saya daftar ya. Ketika itu pada saat upacara hari Senin ada sosialisasi dari Polres Salatiga ke sekolahan saya di SMK Negeri 2 Salatiga. Waktu itu yang mengambil arahan adalah Brigadir Purwo Sanyoto. Beliau adalah anggota dari Binmas. Kemudian beliau memberi arahan kepada kami bahwa dari Polda Jateng itu akan merekrut 761 poluan baru. Kemudian pada saat itu saya kurang berminat untuk mendaftar menjadi poluan karena cita-cita saya dulu adalah bekerja di sebuah stasiun TV ternama di Indonesia, tapi karena mungkin bukan target saya di situ. Kemudian selain daripada itu juga banyak isu-isu di luar sana yang mengatakan bahwa untuk mendaftar polisi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti yang dibilang Mas Tukul tadi. Tapi top bukan saya. Top aku baca. Iya Mas, iya. Nah, kemudian
saya berpikir, iya juga ya. Saya uang dari mana untuk bisa masuk ke polisi? Setelah itu ada guru saya, guru multimedia, beliau bernama Bu Maratil Fasantim. Beliau memberi arahan kepada saya, memberi motivasi bahwa udah daftar dulu aja nggak apa-apa. Karena perekrutan puluhan tahun ini sangat banyak, sekitar 761. Itu kan merupakan perekrutan yang besar sekali, karena sebelumnya itu belum pernah ada perekrutan puluhan yang sebesar itu. Akhirnya karena motivasi dari beliau dan juga karena saya ingin membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar pada waktu itu bersama teman-teman saya. Tes demi tes kami lalui dari tes awal sampai tahap akhir. Kemudian ternyata apa yang dibilang oleh orang-orang, apa yang anggapan dari orang-orang tuh ternyata salah besar. Jadi selama saya mengikuti tes dari tahap awal sampai akhir, dan ketika saya masuk pendidikan di Pusdikbin Mas Banyu Biru, tidak ada itu namanya pemungutan biaya dari pihak panitia itu sendiri. Orang tua saya juga tidak mengeluarkan biaya spesial pun, kecuali untuk biaya akomodasi dari Salatiga ke Semarang pada waktu tes, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan selama di pendidikan, dan juga untuk tes administrasi, kan di situ banyak berkas-berkas yang harus difotokopi dan harus dikumpulkan seperti itu. Luar. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bribda Eka Yuli. Saya sangat. Dan tambah satu lagi, Mas. Ya. Menurut saya apabila ada orang-orang yang seperti itu hanyalah oknum belaka. Jadi hanya orang jahat yang memiliki orang memiliki niatan jahat untuk meraih keuntungan dengan cara menipu, seperti itu. Jadi apabila Anda di luar sana menemui hal-hal seperti itu, bisa mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib. Luar biasa. Sangat setuju Mbak Bribda Eka Yuli. Ini kena pasal 378 terus. Penipu ya ini 378 itu ekor 8. Penipuan. Wah, ya, Denny sih paham dah. Wong temennya aja. Untuk Bribda Eka nih. Menurut cerita teman-teman dirimu sewaktu menunggu pengumuman kelulusan kepolisian, dirimu dari Salatiga. Berarti benar 7 ya, Salatiga ya. Bukan ujian sekolah, nama tempat Salatiga. Nggak apa-apa lah, 7 itu kan berarti masih nilainya nggak terlalu. Ya, salah kaprah. Menuju Semarang sampai tidur di emperan Gor. Kenapa nggak bilang sama Mas Rinaldi, kan bisa mampir ke rumah saya. Rumah saya di daerah Jetis. Jetis nggak pertigaan lah, ini di Sembir kalau ini. Apa bener? Monggo silakan, apa benar ini kamu tidur di emperan Gor? Gedung olahraga Rinaldi itu gimana? Iya, jadi benar waktu itu saya sama teman saya sempat tidur di istilahnya di emperan-emperan seperti itu, karena waktu itu kita sedang nunggu pengumuman. Kita disuruh nunggu itu jam 12 siang di PRPP Semarang, kemudian kata panitia itu pengumuman mundur jam 3. Kita tunggu sampai jam 3, ternyata mundur lagi sampai jam 7 malam. Kita nunggulah waktu itu. Ada sebagian yang pulang dan ada juga yang masih menunggu di situ, dan termasuk saya dan teman-teman saya. Kemudian saya nunggu, kata panitia mundur lagi sampai jam 9. Kalau saya mau balik ke Salatiga kan nanggung, masa bolak-balik dari Salatiga ke sini. Terus akhirnya saya sama teman-teman saya gelar ponco itu loh, ponco. Digelar, akhirnya kita tidur di situ. Buat camping. Mantel ponco. Jas hujan, Mas. Jas hujan. Boy band zaman dulu ponco. Koboi itu. Iya. Tahu juga boy band. Loh, saya satu grup gitu. Jadi boy Satu band main. Grup sirkus. Ini dengerin dulu loh. Iya. Ini punya tanda kemenangan loh. Gak sembarangan bisa krek kamu loh. Ya, terus jam 9 kita nunggu sampai akhirnya mungkin panitia merasa bersalah. Akhirnya panitia itu ngasih hiburan ke kita. Jadi kita disetelin lagu
lagu pop sama lagu dangdut, kita boleh request juga waktu itu. Tapi saya sama teman saya waktu itu Campur sari mintanya. Campur sari pimpinannya Didi Kenyot itu luar biasa. Kempot. Jadi suka ngenyot akhirnya kempot. ya. Ya, kita sempat menikmati sebentar, tapi akhirnya kita ketiduran sampai bangun-bangun itu sekitar jam 11. Udah nggak ada orang di situ. Kata panitia, diundur besok, Mbak. Besok datang aja lagi ke sini gitu. Wah, jam 11 itu kita mau pulang juga nanggung kan, jam 11 capek juga waktu itu sama teman-teman saya. Akhirnya saya pindah ke daerah depan gerbang PRPP itu ada kayak loket-loket gitu dijejit banyak. Akhirnya kami tidurlah di situ pakai koran sama teman-teman saya. Seperti itu. Luar biasa. Niat baik, aku yakin pada Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya diizinkan dan diterima sebagai. Untuk Bribda Eka lagi nih. Orang tua dirimu kan bekerja sebagai, maaf nih ya, penambal ban. Iya, benar. Dirimu merasa minder gak sih dengan teman-teman selama bersekolah? Nih, maaf nih ya, ini cerita ini bukan memperlihatkan kekurangan atau kesedihan, tapi inspiring untuk orang banyak. Monggo. Iya, iya. Saya jawab ya. Jadi saya tentu saja tidak merasa malu dengan pekerjaan orang tua saya sebagai penambal ban, karena orang tua saya bekerja sebagai penambal ban juga untuk menghidupi keluarga saya dan orang tua adik saya. Saya bisa makan, bisa sekolah, dan bisa menjadi seperti sekarang ini juga karena kerja keras beliau, karena jerih payah dan doa beliau. Jadi untuk apa saya merasa malu dengan pekerjaan orang tua? Bahkan saya sempat di sekolah itu menjual boneka flanel untuk uang saku sendiri sih. Jadi saya tidak perlu minta-minta ke orang tua. Jadi saya menjual itu sekitar ya 1.000 sampai 50.000 yang kecil-kecil itu. Uang. Jadi saya doakan, karena di Bukan Empat Mata itu semua bintang tamu itu kalau sudah saya mendoakan bersama teman-teman band dan semua. Ya, kita doakan dulu biar ke depan. Ya, ayo. Ses. Kamu habis itu Bribtu, Bribka, Brigade, enggak sampai Brigade, tahu kamu sekolah, kamu sambil kuliah. Amin. Nanti kamu langsung bisa jadi selapa. Perwira, kamu siap, nanti amin. perwira, subhanallah. Amin. Sekolah terus, Amin, nggak amin, apa-apa. amin, amin. Sekolah terus. Tambah wawasan dan intelektual, kamu kursus bahasa Inggris, kamu sambil kuliah, kamu biar jadi perwira, bisa nanti bisa jadi, kalau kamu Allah mengizinkan bisa langsung brigjen nanti bisa. Amin. Amin, amin. Untuk Mas Jenny Cago dan Bribda Eka, selama mengalami kesulitan ekonomi, pernah tidak kalian mengalami putus asa seperti tidak punya harapan? Kenapa Mas lihat belakang? Enggak, aku nyari contohnya kok banyak. Lalu apa yang kalian lakukan? Monggo dari Mas Denny dulu. Kalau mau jujur sih pernah Mas mengalami gitu. Karena waktu itu saya sempat di saat teman-teman sekolah, waktu itu saya sempat ngumpet dulu karena waktu itu saya belum sekolah. Masih nunggu rapot baru keluar itu sekitar 2 bulan lagi. Jadi waktu itu saya sempat sekolah, waktu SD saya sempat berhenti dulu, nunggu naik ke kelas 5. Tinggal di kontrakan petak. Terus pernah juga tinggal di kontrakan yang belakangnya ada kali. Jadi maaf kalau hujan, kotoran yang di kali itu balik masuk ke dalam rumah melalui Kuding ngambang gitu Mas. Waktu itu sempat mengalami gitu, tapi kita semua tidak pasrah. Kita semua berjuang semua, jadi bahkan sampai sekarang pun kita bersyukur gitu di saat kita semua sudah besar, kakak sudah punya pekerjaan sendiri, adik juga alhamdulillah semuanya sudah bisa berdiri di kakinya sendiri Mas.
Alhamdulillah semua juga sudah lancar, semua sudah baik-baik aja. Kalau kita mengingat dulu, kadang kita bersyukur sama semua yang terjadi dulu gitu. Karena itu yang membuat kita makin kuat, makin saling menghargai, makin kompak sama keluarga, saling menyayangi, satu sakit kita ngerasa harus ngebantu semuanya. Dan dulu itu semua jadi pengalaman pahit, tapi sekarang semuanya jadi kenangan indah. Luar biasa. Nah, kalau dari Bribda Eka gimana? Bersihin kotoran biar Itu pala temen lo itu. Kalau dari saya sendiri sih pasti pernah ya, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu. Putus asa, putus harapan. Belum. Yang emang lu netes mulu mulutnya. dulu. Bisa dilanjutkan? Iya. Dan pada saat masa-masa seperti itu, biasanya saya selalu membuka dompet saya karena di sana ada foto kedua orang tua saya. Kemudian saya memandangi wajah mereka, kemudian semangat saya kembali muncul. Dan kata-kata yang selalu saya ingat adalah jalan terus, entah itu sulit atau penuh liku, tetap jalan saja karena tidak ada jalan yang 100% mulus untuk mencapai sebuah cita-cita yang besar. Seperti itu. Luar biasa. Bagus. Ini anak-anaknya tukang patri malah nerusin orang tuanya. Ada perubahan, luar biasa. Senang saya doakan terus. Di sini kamu sambil kuliah. Pasti. Pasti, bener aku yakin dari figurnya, kerangka konstruksinya kamu ke depan, auranya tak lihat bisa perspektif bagus. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya dulunya tukang ojek. Namun beliau dari SMP mempunyai mimpi besar, dream come true. Mimpi kalau sendiri ada impian, tapi mimpi bersama-sama jadi kenyataan. The love of dream of the kid on the real realita. Wopo. Saat ini sepertinya mimpinya telah terjawab. Beliau sekarang mengemban tanggung jawab menyampaikan aspirasi rakyat di kursi dewan. Sebelumnya kita lihat dulu videonya berikut ini. Pernahkah Anda menduga kalau tukang ojek yang saat ini mengantar Anda ke kantor atau ke pasar adalah orang yang akan duduk di kursi dewan mewakili suara Anda di DPRD? Ya, dia adalah Abdul Wahid Ibrahim. Warga Kelurahan Sindulang, Kecamatan Tuminting, Manado ini sebelumnya adalah tukang ojek yang mempunyai tujuan mulia untuk mewakili suara rakyat kalangan bawah dengan mengajukan diri dalam pemilihan calon legislatif Kota Manado. Mengaku hanya berbekal uang sejumlah 40 juta dari hasil simpanan pribadi dan saweran teman-teman sesama tukang ojek, Abdul Wahid akhirnya berhasil masuk menjadi wakil rakyat dari daerah pilihan Tuminting Manado dengan perolehan 1.919 suara. Bagaimana kisah perjuangan dari Abdul Wahid selengkapnya? Langsung kita saksikan di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Inspiring banget, luar biasa. Langsung aja kita sambut Abdul Wahid Ibrahim. Rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Silakan Pak. Ya, subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi. Balik kalau selamat malam untuk Pak Abdul Wahid Ibrahim, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Subhanallah, senang sekali bisa hadir di Bukan Empat Mata. Ya. Sudah berapa lama nih Bapak sebelumnya berprofesi sebagai tukang ojek dan bagaimana tercetus ide
Bapak ingin menjadi anggota DPRD ini, Bang Boni? Iya, yang pertama adalah memang profesinya adalah tukang ojek, Mas. Sudah kurang lebih hampir 10 tahun itu melaksanakan. Tapi semua itu dilakukan dengan senang hati. Berkaitan dengan impian itu menjadi anggota DPR, memang masih masa-masa sekolah SMP itu banyak kita melihat bahwa satu sisi tugas manusia itu kemudian gimana bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga impian ini kemudian coba terus dilaksanakan. Tetapi waktu terus berjalan, tiba-tiba setelah lulus SMA itu ya nyari kerja, tapi tiba-tiba juga belum ketemu dengan pekerjaannya. Ya kita ke ojek, Mas. Pemirsa, sebelum kita ngobrol banyak dengan Bapak Abdul Wahid, kita saksikan dulu penampilan dari Denny Cago. Oke, goyang Bang Jali. Asik, siapa yang bisa goyang Bang Jali? Hopa. Buat Bang Jali di rumah yang lagi nonton, sehat selalu ya Pak. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Daripada nggak olahraga, badan jadi sakit sendiri. Goyang Bang Jali 3 kali sehari, penyakit pasti langsung pergi. Ayo Lampung, Lampung. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Buat Bang Jali yang punya pohon duit, ditunggu sawerannya Bang. Hopa, tarik Bang Jali, asik. Daripada nggak olahraga, badan jadi sakit sendiri. Goyang Bang Jali 3 kali sehari, penyakit pasti langsung pergi. Hey, Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang, semua jadi riang, semua jadi goyang, semua jadi riang.